ya. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita. Mata disebutna oge umat Nabi Muhammad itu umat yang paling istimewa, sampai-sampai ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, ini kita sekarang berada di bulan Rajab, ya, biasa lamun diurang Rajab teh sok naon? Rajaban, hari Rajaban teh naon? Memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi. Hari Isra Mi'raj teh naon? Perjalanan Nabi Isra itu, ya, di dalam pembukaan surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad asra. Disebut asra itu kalau dalam kalimat bahasa Arab, yang namanya asra itu artinya jalan pada waktu malam. Jadi asra itu jalan pada waktu malam. Makanya disebutkan kalimat asra bi 'abdihi lailan. Ya, lailan itu artinya malam, tapi yang dimaksud dengan Isra tidak terjadi pada satu malam full, tapi terjadi hanya sebagian malam saja. Jantan kabayang kurang ayeuna perjalanan Isra Nabi teh hanya sebagian kecil dari waktu malam. Dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Jaraknya sabaraha kilo Pak eta teh? Kurang lebih 2000 kilo. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti pulang pergi dari Jakarta Surabaya, Pak. 2 kali Jakarta Surabaya, kan Jakarta Surabaya itu 1000 kilo. Jakarta Surabaya itu 1000 km kurang lebih. Jadi ibaratkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 2 kali Jakarta Surabaya. Nah, bahkan untuk kita saat ini saja teu bayang 2000 km, ya. Kan sekarang paling sebentar aja Jakarta Surabaya itu kisaran 1,5 jam Pak pesawat itu. 1 jam dari Jakarta menuju ke Surabaya. Berarti bolak-balik Jakarta Surabaya kan paling cepatnya 2 jam, ya. 2 jam. Itu baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum dari Masjidil Aqsa kemana? Ke Sidratul Muntaha, naik ke menembus 7 lapis langit, kan gitu. Nah, yang menarik adalah ini saking istimewanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di langit ke-6 Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-6 Nabi itu berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam, ya. Yang kemudian Nabi Musa ini menahan Nabi ketika mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam satu hari. Kebayang ayeuna lamun misalkan sholat 50 kali sehari, karunya we Pak alam nu muazin unggal jam azan tiap jam azan ya. Karena kan ayeuna lamun 50 kali waktu sholat dibagi 24 jam, berarti sajam kudu sabaraha kali tah? Minimal 2 kali sholat, ya kan? Maka ketika turun Nabi Musa menyetop Nabi Muhammad, ya Muhammad irji, ya kembali kepada Rabbmu, gitu. Karena umat kalian ini tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 kali, kata Nabi Musa. Sampai bolak-balik terus Nabi Muhammad sampai akhirnya 5. Kata Nabi Musa 5 saja masih belum sanggup. Cuma Nabi Muhammad SAW beliau berkata, bagaimana mungkin sudah di korting sampai 5 masih minta korting deui. Sesungguhnya aku malu untuk menghadap Robku, untuk minta potongan lagi setelah 5, gitu. Maka setelah Nabi meninggalkan Nabi Musa, ya, dalam riwayat disebutkan Nabiullah Musa itu meneteskan air mata. Kenapa Nabi Musa bersedih? Nabi Musa bersedih itu membayangkan Nabi Muhammad yang usianya jauh lebih muda daripada Nabi Musa, tapi nanti pada hari kiamat dibangkitkan dengan jumlah umat paling banyak. Nabi Musa alaihissalam umatnya ya hanya Hawariyun, ya. Hawariyun ini orang-orang yang membela Musa ketika dikejar Firaun, ya, hanya jumlahnya sedikit, tidak sebanyak Nabiullah Muhammad. Nabi Muhammad di 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih banyak umatnya, gitu kan. Kebayang betapa banyaknya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Nah, ini keistimewaan inilah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah malam Al-Qadar, ya, malam Al-Qadar. Kita sering baca kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Al-Qadar. Kenapa disebut sebagai Al-Qadar? Al-Qadar itu dalam bahasa Arab artinya sesak, Pak. Padat, ya. Penuh, berdesak-desakan. Ternyata kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan Al-Qadar itu karena pada malam tersebut malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sehingga sesak, ya. Malaikat itu turun pada malam Al-Qadar. Ya, maka malam yang istimewa itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal soleh yang dikerjakan pada malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi luar biasa betapa umat Nabi Muhammad ini diberikan keistimewaan walaupun usia kita sebentar. Maka ketika tiba 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ya, disunnahkan bagi kita untuk menghabiskan waktu 10 hari tersebut untuk melaksanakan i'tikaf. Naon ari i'tikaf teh? I'tikaf itu secara bahasa artinya luzumul masjid, diam di masjid, ya, berdiam diri di masjid. Jadi teu aya istilah abi mah bade di i'tikaf, i'tikafna di mana? Di bumi, teu tiasa, ya.
Bade iktikafnya di mana? Di musola, musolana di mana? Musola mall. Mall biasa. Karena iktikaf itu ya maknanya adalah luzumul masjid, berdiam diri di masjid. Bade diam tidur iktikaf, tapi misalkan full tidur batur salat tahajud ya mah tidur anggar, tetap iktikaf judulnya. Cuman nanti bedanya tentu orang yang tidur pahalanya tidak sama dengan orang yang sholat gitu. Tapi tidur nama naon iktikaf di masjid niatan iktikaf. Karena syaratnya di sini dijelaskan walahu syarton, bagi orang yang melaksanakan iktikaf syaratnya itu cukup dua. Yang pertama niat. Jadi itu penting mah niat. Nuka hiji abdi dongkap ke masjid diniatan bade naon? Bade iktikaf. Matak upami ngaos sareng bapak kadang sok ngaos niat iktikaf. Karena walaupun sebentar, mudah-mudahan ketika kita niatkan untuk iktikaf, ada pahala iktikaf di situ. Termasuk kita saat ini ya, ngantosan waktu di maghrib dugikeun ka isya, orang niatan iktikaf di dalam masjid gitu kan. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama niatnya niat. Syaratnya niat. Kalau misalkan diam di masjid seharian di masjid eta teh, tapi teu niatan iktikaf. Jadi pahala iktikaf moal. Ini luar biasa. Makanya kenapa perkara niat itu di dalam Islam sangat penting, Pak. Yang membedakan halal dan haram dalam muamalah saja, dalam jual beli, dalam akad pinjam meminjam ya. Yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan ucapan, akad ya. Beda saja niatnya, salah niatnya, maka bisa jadi amalannya terhitung sebagai amalan yang salah. Jadi yang pertama syaratnya ketika seorang ingin iktikaf cukup dengan niat. Kumaha niatna? Niatan we pokona mah pami bade ngangge bahasa Arab tiasa mangga nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ilallah. Saya niat beriktikaf di masjid ini dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Abdi mah teu tiasa bahasa Arabna atau saya ngagertek dina hate. Abdi mah bade di masjid niatan iktikaf. Udah, dengan itu saja sudah terhitung sebagai apa? Iktikaf. Kemudian yang kedua, wal lubsu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Jadi cukup dengan niat terus naon? Calik di masjid. Ya eta teh bahkan ngobrol saja kalau niatnya iktikaf ya tetap diganjarnya iktikaf gitu. Cuma nanti timbang-timbangannya apakah waktu iktikafnya habis untuk ibadah atau hanya diam saja atau bahkan ngobrol atau tidur misalkannya. Nah, jadi syaratnya tadi cuma dua. Maka dengan ini keluarlah ya, niat berdiam di masjid ini dengan sendirinya mengeluarkan orang-orang yang beranggapan iktikaf itu boleh dilakukan di mana? Di rumah ya. Karena syarat yang kedua harus berdiam dirinya di mana? Di masjid, Pak. Masjidnya nukumaha. Nah, masjidnya dijelaskan di sini yang dimaksud masjid untuk iktikaf adalah masjid yang biasa dilaksanakan di dalamnya itu 5 sholat fardu berjamaah dan juga sholat Jumat. Artinya masjid naon? Jami. Seperti orang di Al-Ikhlas ya, masjid jami karena dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Abi mah kumaha cenah lamun misalkan di kampung abdi mah teu aya masjid nu ageng teh, ayana naon? Musola. Jadi teu aya deui tempat iwal ti musola misalkan lamun kedah sholat Jumat biasana oge sok keluar ti kampung ka masjid kecamatan misalkan ya, lebih misalkan di daerah gitu ya. Maka kalau kondisinya seperti itu boleh untuk iktikaf di masjid atau musola yang kecil. Ya, selama masjid tersebut atau musola itu tetap biasa dilaksanakan sholat 5 waktu dan terdengar suara azan. Jadi biasa azan, biasa sholat 5 waktu, maka boleh dipakai untuk apa? Iktikaf. Ya. Jadi syaratnya iktikaf teh naon? Mung dua apa? Niat dan diam di masjid selesai. Ya. Kemudian pertanyaannya, ketika kita berdiam di masjid, apakah harus selalu dalam kondisi suci atau boleh batal? Kumaha tah? Ya, kalau orang melaksanakan iktikaf di masjid, kalau misalkan batal karena buang angin, buang air kecilnya, maka iktikafnya tetap sah. Tidak batal iktikafnya, tetapi harus bersegera untuk mengambil air wudu. Ya, jadi misalkan buang angin, kan ari buang air kecil, buang air besar mah puguh gitu nya, ka WC uwihna wudu deui. Tah ari buang angin mah kan kadang hoream eta. Buang angin angkewe cenah wuduna geus naon? Geus caket salat gitu kan. Sah, iktikafnya tetap sah. Tapi secara adab, qalilul adab. Piraku di masjid naon? Dalam kondisi najis gitu kan. Jadi harus tetap memperbaharui, mohon.
Ente atau cekap selama masjid kamar mandinya itu tidak di luar lingkungan masjid. Seperti orang kia jambannya di masih lingkungan masjid, maka masih dianggap sebagai lingkungan masjid. Jadi kan iktikaf itu yang membatalkannya adalah ketika orang keluar dari lingkungan masjid. Tapi kalau WC-nya masih di masjid maka masih tidak membatalkan niat iktikaf itu ya. Kemudian wala yakhruju minal i'tikafil manzuri illa li hajatil insan ya. Dan tidak boleh seorang itu keluar dari tempat i'tikaf atau dari masjid al-manzuri ya. I'tikaf yang wajib. I'tikaf wajib teh naon? I'tikaf al-manzur. Al-manzur teh hartosna naon? I'tikaf nazar. Pokoknya mah ibadah naon oge lamun diniatan nazar jadi wajib. Kamari kan puasanya. Puasa wajib teh aya naon? Puasa Ramadan sareng puasa nazar. I'tikaf juga sama. I'tikaf itu hukum asalnya sunnah mustahabbah. Tapi kalau niatnya nazar, misalkan contoh lamun ayeuna abdi kenging proyekan A bade i'tikaf di masjid seminggu, maka i'tikaf 1 minggu di masjid itu menjadi apa? Wajib. Dan kalau i'tikafnya wajib, maka tidak boleh sama sekali orang itu keluar dari masjid illa li hajatil insan, kecuali ketika membutuhkan hajat ya yang sangat mendesak. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ra'sihi wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baiti illa li hajatin idza kana mu'takifan ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beriktikaf, maka ketika kepala Nabi itu masuk ke tempat iktikaf, maka Nabi itu tidak pernah keluar dari masjid ya, artinya tidak pernah keluar dari tempat iktikaf ya. Fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul bait illa li hajah, kecuali masuk rumah itu Nabi kalau ada kebutuhan yang mendesak ya. Artinya kalau contoh tadi mau ke kamar mandi, boleh. Atau misalkan ada hajat yang mendesak, contoh misalkan menuju itikaf, bumi kebakaran kahuruan, ulah maksakeun itikaf ya. Keluar heula gitu ya. Atau misalkan itikaf kunci teh dicandak ku urang, ari istri sareng barudak bade lebet ka bumi, teu tiasa naon? Teu tiasa lebet da kuncina di urang menuju itikaf. Maka boleh keluar masjid dulu untuk apa? Untuk memberikan kunci tadi ya. Artinya selama ada hajat yang mendesak, maka boleh keluar masjid sejenak dan segera kembali, dengan syarat, dengan catatan keluarnya itu tidak diniatkan membatalkan i'tikaf ya. Jadi inti nama upami nuju darurat ya, maka boleh untuk keluar sejenak dari masjid. Abdi mah keluar heula ieu hajatna naon, lapar misalkan meser heula nasi goreng kemana 2 jam, eta batal i'tikafna ya. Jadi harus diulang niatnya. Tapi kalau misalkan keluarna nyandak bekal, dijajabkeun bekal ku istri, misalkan ada istri teu tiasa lebet ka masjid pameget teh, otomatis urangna kedah keluar heula sakedap nyandak naon tah? Nyandak bekal, maka itu tidak membatalkan i'tikaf gitu ya, karena li hajatil insan, untuk kebutuhan yang manusiawi sifatnya. Jadi kalau ada hajat atau kebutuhan yang mendesak, maka tidak membatalkan i'tikaf. Au uzrin ya, ataupun juga ada uzur syar'i ya. Kalau ada uzur syar'i min haidin au maradin, kalau misalkan wanita itu, contohnya wanita ini nuju i'tikaf tiba-tiba apa? Haid. I'tikaf di masjid teh 10 Ramadan, 10 terakhir Ramadan, tiba-tiba haid, maka dengan sendirinya otomatis ya, haid itu harus apa? Melepaskan i'tikafnya, niat i'tikafnya ya, karena batal gitu. Au maradin, atau sakit, nuju i'tikaf saking ku semangatna ibadah dugikeun ka teu istirahat pisan misalkan ya, bari tiris di masjid teh, bari tidur teh ngarampar we dina karpet, tiba-tiba besokna ngagibrig panas tiris ya, sakit sampai tidak sanggup untuk beribadah misalkan, maka jangan memaksakan ya, boleh membatalkan apa? I'tikaf. Sakitnya sakit yang seperti apa? Au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu, sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan i'tikaf ya. Contohnya sakitna ari naon, pilek-pilek meusan wae mah tiasa keneh i'tikaf. Tapi kalau misalkan sakitnya sampai menggigil, sakitnya demam tinggi ya, ulah maksakeun bade i'tikaf gitu, yang ada malah merusak diri sendiri ya, malah membebani diri sendiri. Ari i'tikaf kan hukumna naon?
sunnah. Menjaga diri wajib hukumnya, ya. Hifdun nafs itu wajib hukumnya, bahkan termasuk salah satu di antara maqasidus syariah. Tujuan agama ini diturunkan oleh Allah salah satunya adalah hifdun nafsi, menjaga diri. Ya, makanya tidak boleh seorang muslim itu membunuh diri atau mencelakakan dirinya sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian mencelakakan atau mencelakai diri sendiri. Ya, termasuk di dalamnya ketika seseorang merasa sakit, maka boleh membatalkan i'tikaf. Tong borong i'tikaf anu wajib we salat. Orang sakit diberikan uzur oleh Allah, salatnya bisa duduk, bisa tidur, ya. Puasa boleh dibatalkan, tapi diganti dengan hari yang lain karena wajib. Tapi kalau i'tikaf sakit batal, kemudian i'tikaf kita kena digentos deh. Ente, karena hukum i'tikafnya apa? Sunnah. Kalau puasa Ramadan mah harus diganti di qadha karena sifatnya puasa Ramadan itu apa hukumnya? Wajib, ya. Jadi kalau wanita haid ataupun orang yang sakit maka boleh untuk membatalkan apa? I'tikafnya.